You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman sekalian, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kepadamu ya Allah, pemilik hidup kami datang dan bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan. Kami bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang mendengar, hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap interaksi di antara kami makin menolong kami, bukan hanya memahami, tetapi bagaimana juga memperjuangkan, melakukannya dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Selamat siang. Saya bersyukur untuk kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Ini topik yang sangat seru begitu ya. Apalagi dalam konteks usia teman-teman begitu ya. Kadang-kadang ini nggak ada habisnya didiskusikan ya. Saya dikasih waktu 50 menit. Saya coba bisa lebih singkat supaya nanti kalau ada waktu teman-teman bisa bertanya begitu ya. Karena saya pikir banyak hal yang mungkin berkaitan dengan kasus ataupun berkaitan dengan konteks tertentu. Tapi Abang coba kasih prinsipnya buat kita ya. Supaya nanti waktu teman-teman membicarakannya, saya pikir prinsip-prinsip ini kiranya mewarnai pemikiran kita. Ya, memang bicara relasi itu nggak ada habisnya gitu ya. Jadi saya berharap ini menolong kita lah ya dalam pengantar ini. Ada bagian firman Tuhan yang saya bacakan di awal dari kita bicara hal ini. Saya nggak tahu berapa banyak dari kalian yang tahu ada ayat seperti ini di Alkitab ya. Amsal 30 ayat 18 dan 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Ini kata penulis Amsal. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ini gaya bahasa ya. Ada 3 tapi 4 sebenarnya gitu ya. Pertama, jalan Raja Wali di udara. Kedua, jalan ular di atas cadas. Yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Maksudnya apa ya? Ya secara sederhana mau mengatakan bahwa ini misteri teman-teman ya. Kadang-kadang nggak bisa diteorikan gitu. Misalnya ada yang cakep banget, dapetnya pasangannya kok daripada bilang jelek yang biasa misalnya gitu ya. Kadang gimana menjelaskan logikanya begitu ya. Jadi memang penulis Amsal pun mengatakan itu melampaui pemikirannya ya. Nah ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Burung Raja Wali yang terbang di udara, kita nggak tahu ya GPS-nya mana nih burung begitu ya. Ular yang menjalar di atas batu karang, kapal yang berlayar di tengah lautan, dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Nah, tapi kita bersyukur memang Alkitab kita tidak bicara pacaran secara khusus, karena dalam kebudayaan Yahudi mereka tidak mengenal pacaran. Mereka mengenal dalam konteks masa itu adalah perjodohan, dijodohkan. Tapi yang menarik sebenarnya ini berarti apa yang bisa kita tarik dari pemahaman ini? Ini tidak meniadakan pengenalan. Makanya kalau kalian lihat pengalaman orang tua Yesus ketika Maria dan Yusuf bertunangan, nah menarik tuh ya. Mereka bertunangan, dikatakan itu tahapan sudah masuk seperti bagi orang Yahudi itu pertunangan itu seperti pernikahan. Atau boleh dikatakan sekuat pernikahan tapi belum boleh bersetubuh. Dan masa itu jadi saya pikir menarik juga dalam budaya mereka. Mereka memang dikenalkan, dijodohkan, tapi ada masa pengenalan dan masa itu kemudian waktu mereka sudah lewati maka mereka menjadi sepasang suami istri yang boleh tinggal bersama. Jadi poinnya adalah pengenalan. Nah kita sekarang dalam konteks sekarang kita taruh pengenalannya di depan. Makanya namanya pacaran ya. Sehingga walaupun, nah ini banyak yang suka nanya ya, masa di Alkitabnya nggak ada pacaran tapi orang Kristen pada pacaran? Saya pikir bukan masalah ada atau tidak, tapi prinsipnya apa?
ada masa sebelum pernikahan di mana orang saling mengenal. Yang secara khusus pasangan yang akan dipersatukan Tuhan begitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau masa-masa ini kalian mengalami pergumulan dalam relasi, ya itu wajar ya, termasuk dalam relasi pria dan wanita. Saya ingat ya, ada ponakan saya, dia cerita gitu ya, saya tanya, pacarmu yang mana sih? Jadi dia bilang, si David, si Kevin, si Roy, semua kok jadi pacar dia. Ya iya, dia masih TK ya. Anak TK ditanya gitu, semua cowok di kelasnya pacar dia gitu ya. Tapi kalau kalian sudah masuk ke masa kuliah, lalu kamu juga, oh semua cowok pacarmu, semua cewek pacarmu, something wrong with you. Tapi mungkin ada 1-2 orang yang kamu suka, karena suka mulai cari-cari perhatian, kirim-kirim message salah kirim ya kalau lagi pandemi begini. Sorry kepencet, salah emot ya. Nah itu mungkin begitu ya, pura-pura unsend kalau di line atau mungkin di WhatsApp pura-pura dihapus sehingga nanti yang satu nanya, apaan sih? Kirim apa sih? Gitu ya, sehingga membuka percakapan baru. Gara-gara itu nggak bisa tidur, berdebar-debar jantungnya nunggu balesan. Saya pikir itu bagian dari kehidupan sebagai orang-orang yang sudah memang masuk ke tahap mulai merasakan relasi antara pria wanita yang lebih serius. Oke? Nah, sehingga mungkin buat kita ya, saya pikir ini bukan hal yang baru ya, bagaimana bicara pacaran. Jadi kadang abang pikir gini ya, kita ini mau ikutin siapa nih? Mau ikutin polanya dunia kah? Atau polanya Tuhan begitu? Sementara realitanya banyak tren ya yang muncul. Misalnya mengatakan ya orang tuh pada pacaran, malu dong kalau jomblo terus begitu. Ternyata saya tadinya mikir, masa sih ada yang kayak begini? Ada juga loh teman-teman ya, yang sekedar gini, dia merasa tertekan karena semua temannya udah pacaran. Lalu kemudian ada juga yang alasannya lumayan, ada yang temenin kemana-mana gitu ya. Lalu ada juga yang mikir, ya udah santai aja gitu. Kalau udah nggak asik ya putus aja. Masa kolot banget gaya pacarannya ke PO, kebaktian gitu ya. Ngapain sih gitu ya. Sehingga definisi yang bervariasi ini ya muncul dan kemudian banyak yang memegang jadi sebuah prinsip yang dia hidupi. Misalnya, ada yang bilang pacaran itu punya teman dekat yang tetap. Ya sama dengan TTM-an, HTS-an gitu. Aduh teman-teman, ini juga saya harus katakan hati-hati ya. Kita itu makhluk yang kesepian. Dalam realitanya setelah jatuh dalam dosa, manusia terasing dari Allah, terasing dari sesama. Jadi memang basic manusia berdosa itu adalah makhluk yang kesepian. Padahal Tuhan ciptakan kita dalam relasi dengan Dia, dengan sesama. Tapi dosa membuat kita alienated, keterasingan. Dan bayangkan ketika kesepian itu dicari dengan diisi oleh kesepian yang lain, sebenarnya kan nggak akan pernah memuaskan. Saya selalu ingat kalimat yang dikatakan dalam sebuah buku tentang pacaran. Dia mengatakan ketika orang yang hatinya kosong ketemu dengan orang yang hatinya kosong, bukankah keduanya ketika bersatu hanya menciptakan kekosongan yang lebih besar? Bukannya saling mengisi. Jadi bagi saya iya juga ya. Apalagi buat kita yang anak Tuhan, saya pikir hati-hati ya. Mari kita menempatkan dengan benar relasi-relasi. Termasuk bagi saya begini, jangan membangun relasi kedekatan dengan lawan jenis yang intens tanpa komitmen. Itu cenderung menyakitkan. Dengar baik-baik kalimat ini. TTM-an, HTS-an itu pacar? Bukan. Tapi setiap jam SMS atau apa WA, kirim kabar. Ditanya itu siapa? Pacar? Bukan. Tapi ya gue cuma seneng aja perhatiannya begitu. Jadi nggak ada komitmen. Nanti tiba-tiba satu jadian, yang satu dying inside gitu ya. Merasa aduh gimana. Tapi waktu saya tanya kenapa kamu susah banget move on, itu pacar? Bukan sih bang, kami nggak pernah jadian. Tapi saya sudah nikmati kedekatan. Dan itulah friendzone dan segala macam itu cenderung menyakitkan. Kalau friend ya friend, nggak usah WA tiap hari gitu. Nggak ada hubungannya dalam kaitan membangun relasi seolah-olah kedekatan yang menjebak diri sendiri gitu ya. Atau nih, pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi, tapi yang nggak usah mikir jauh-jauh sampai pernikahan. Ada juga yang mikirannya begitu kali ya. Lalu ada juga
Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Nah, hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri, suami, isinya adaptasi dan penjajakan terakhir. Ya, kita mesti milih yang mana nih, yang benar ya. Saya pikir bagian yang terakhir ini menolong kita dalam pacaran Kristiani. Saya harus katakan begini. Pacaran Kristiani yang benar, yang baik, yang sesuai, seharusnya dibingkai dalam tujuan pernikahan. Mungkin secara sederhana, saya bisa baliknya begini. Kalau belum siap menikah, ya nggak usah pacaran dulu. Karena kalau sekadar mengisi kesepian, mengisi waktu, punya teman jalan, sebenarnya sahabatan cukup. Teman-teman nggak butuh pacar gitu ya. Tapi kalau memang mau pacaran, maka harusnya kita mengerti nih, ini mau dibawa kemana kata lagu ya. Mau dibawa kemana hubungan kita. Dan disitulah saya pikir kita ingat gitu ya. Karena begini, saya selalu ingat ini harus dipikirin dengan serius. Karena dampaknya juga terhadap pribadimu. Hati-hati, ini bicara perasaan itu juga, satu hal yang sangat unik teman-teman ya. Bisa membuat kita jadi mager lah, malas gerak, terus kemudian merasa susah move on kalau terjadi sesuatu begitu ya. Jadi ada dampak terhadap pribadi, apakah kamu makin bertumbuh atau makin mundur secara rohani. Dan juga dampaknya bagi persekutuan, karena saya pikir ini jadi teladan atau jadi batu sandungan. Abang senang dengan ayat 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Dikatakan di sini, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Perhatikan kalimatnya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Teman-teman, saya mikir gini ya. Bayangkan, makan itu kayaknya receh banget. Makan, minum, itu untuk kemuliaan Allah. Makanya kalau kita bicara pacaran just for having fun, please deh. Pacaran itu pokoknya urusan gua gitu. Nggak ada Tuhan di dalamnya. Ini masalah saya senang, saya kesepiannya terisi. Sehingga di sini saya pikir kita harus bisa punya perspektif yang benar. Kenapa banyak pacaran nggak beres? Karena nggak jelas tujuannya. Sementara kita berdoanya, kita berharapnya, kita berjuangnya. Ketika tujuan pacaran itu jelas, pacaranmu dibingkai dengan tujuan pernikahan, maka kamu nggak sembarangan cari pacar. Kamu nggak sembarangan waktu pacaran dalam ketidakkudusan, grepe-grepe gitu ya. Kadang-kadang saya mikir banyak orang jatuh dalam dosa waktu pacaran karena memang nggak jelas tujuan pacaran itu apa. Kalau tujuan pacaran adalah untuk pernikahan, dan kalau kita tahu pernikahannya kudus, pacarannya pun harus kudus. Sederhana. Kalau tujuan pernikahan adalah kesatuan dalam kesetiaan misalnya, maka pacarannya belajar setia, teman-teman. Jangan di setiap fakultas buka cabang gitu ya. Ya kesannya kamu ganteng atau cantik banget gitu ya. Poinnya adalah bayangkan lagi gitu. Karena itu kalau ada yang mengatakan saya mengasihimu tapi dia merusak kamu, dia berusaha meminta relasi-relasi yang belum sewajarnya, belum seharusnya, itu bukan kasih namanya. Di dalam Alkitab, dalam bahasa Inggris lah ya, tipis memang bedanya antara love and lust. Cinta atau kasih dan nafsu. Jadi pertanyaannya kita harus bingkai dengan jelas nih, mau ngapain pacaran itu? Ini serius. Dan ini bukan berarti kemudian, ya ada juga saya melihat karena saking seriusnya begini, ada yang merasa kayaknya saya nggak siap, nggak pernah siap. Ini juga saya pikir ya kita jangan jangan atas nama ketidaksiapan kemudian jadi nggak pernah serius memikirkan, serius menggumulkan, dan termasuk juga serius menjalin relasi, ya. Nah, saya kasih sedikit aspek sebelum kita masuk ke kriteria atau mungkin step ya. Bagaimana memilih teman hidup? Abang senang dengan materi ini. Seorang teman berusaha menyimpulkan aspek-aspek yang perlu ada. Bagi saya menarik ya. Aspek yang perlu ada tuh bukan cuma satu aspek. Nah, begini deh.
setiap generasi, setiap zaman pasti ada aspek yang sangat ditekankan. Dan termasuk juga mungkin ditekankan, ya boleh dikatakan jujur juga bisa berlebihan. Khususnya misalnya kalau kalian lihat generasi sekarang, generasimu, teman-teman ada dalam generasi yang sangat mengangkat tinggi perasaan. Lihat film-film, lihat drama-drama. Oh, perasaan itu segala-galanya. Memang waktu orang lagi jatuh cinta itu perasaan sangat kuat. Sampai kadang-kadang menutupi akal sehat. Ya, yang suka ngomong gitu katanya bisa begitu rupa kayak ketutupan begitu ya. Jelek-jeleknya, buruk-buruknya begitu. Jadi banyak orang karena perasaan begitu kuat maka tidak pakai akal sehat. Atau mungkin punya perasaan yang kuat tapi nggak ada komunikasi. Itu kan kayak, ya saya lihat lah ya, memang adalah orang-orang yang sangat senang dengan idola misalnya. Oh, seneng banget sama K-pop yang mana, pengen married sama dia. Perasaannya kuat banget, padahal nggak pernah komunikasi ya. Apa itu teman hidup? Atau seneng dengan bintang film siapa gitu ya. Bintang Korea siapalah, mau pilih ya, Nam Do-san atau Han Ji Pyong gitu ya. Misalnya gitu, nggak tahu yang mana mau dipilih, kita tunggu ya nanti ya. Nah, poinnya adalah realitanya tapi nggak punya komunikasi dengan dia. Jadi itu cuman apa, impian-impian nggak jelas gitu. Atau ketika misalnya perasaan dapat, akal sehat dapat, komunikasi dapat, tapi pertanyaannya, dia anak Tuhan bukan? Jadi penyerahan sama Tuhan jadi unsur yang penting juga. Nah, tentu semua hal ini harus dipertimbangkan dengan baik. Teman-teman, saya harus katakan gini loh. Perasaan itu juga sudah jatuh dalam dosa. Sehingga jangan berpikir semua perasaanmu pasti benar. Tiba-tiba kamu jatuh cinta yang sama nggak yang seiman. Apa itu benar? Lalu kamu bilang, secara akal sehat juga iya nih. Gue kok kayaknya dapet banget sama dia. Kalau sama anak PO, aduh kayaknya belum apa-apa udah firman. Apa-apa udah firman. Dia tuh kayaknya ngerti banget gitu ya. Dia tuh kayaknya logis banget caranya. Gue kalau komunikasi sama dia nyambung banget. Oh, sama orang PO itu, aduh nggak pernah nyambung deh gitu ya. Tapi realitanya nggak ini kehendak Tuhan apa bukan gitu. Jadi pertanyaannya, apakah perasaan menjadi satu-satunya ujian terhadap kita melangkah dalam memilih teman hidup? Saya pikir nggak demikian. Tapi ada juga orang yang sangat abusive dalam hal keempat. Abang pernah ketemu dan saya satu alumni dari persekutuan, tahu-tahu dia chatting gitu ya, dan dia cerita gitu, bang, aku sama pacarku begini. Waktu saya lihat, waduh, ini udah nggak bener ini. Pacarnya itu mukul dia, memang mukulnya tuh kayak waktu itu kayak dorong sih ya, mendorong. Tapi kemudian dia jatuh dari motor, terus kemudian sempat pernah ditendang gitu ya. Yang sharing sama saya perempuan, jadi dia digituin sama pacarnya. Lalu kemudian waktu saya bilang, coba cari pertolongan maksudnya. Karena dia kelihatan banget tidak mau memutuskan pacarnya. Jadi saya tanya lah sama dia, terus kamu mau bagaimana? Mau begini terus? Ini udah ciri-ciri KDRT dalam rumah tangga. Saya bilang coba cari bantuan konselor ya. Kalau memang masih mau terus sama dia, coba cari bantuan supaya kalian pacarannya bisa lebih sehat. Terus tiba-tiba nggak lama dia datang lagi, oh pacar saya nggak mau ke konselor, malu dan segala macam. Dia kalau lagi baik banget bang, tapi kalau lagi datang jahatnya jahat banget gitu. Jadi saya bilang, akhirnya saya udah nggak tahan. Saya bilang, sorry ya dek, kayaknya kamu harus memikirkan serius untuk mengakhiri hubungan. Teman-teman tahu apa jawabannya dia? Kak, tapi dia kan jawaban doa. Saya bilang, ini orang apa ya? Dikuasai oleh... Jadi dia memakai penyerahan kepada Tuhan. Ini kan kehendak Tuhan, Kak. Jadi nggak boleh putus. Kata siapa? Sebelum kamu menikah, itu terbuka untuk putus. Kenapa? Karena kan waktu kamu jalanin relasi, kamu makin kenal dia. Jadi jangan juga menganggap ini karena jawaban doa dari Tuhan. Bagi saya, menggumulkan pasangan hidup bukan hanya di awal sebelum kita jadian. Tapi waktu menjalani relasi itu pun terus bergumul gitu ya. Tuhan, bener dia apa enggak? Tuhan, tunjukkanlah sisi-sisi yang kadang-kadang kalau pacaran tuh kayak manis semua ya. Indah, kesandung. Waktu kamu kesandung misalnya, yang perempuan kesandung, laki-lakinya marahin trotoar. Nakal trotoar gitu ya. Tapi nanti kalau udah married gitu,
mungkin berbeda lagi ceritanya. Jadi kadang-kadang saya melihat ini semua harus bisa dengan tepat diberikan sebagai sebuah rambu-rambu ya. Perasaan ada, tapi juga ada akal sehat, ada komunikasi ya. Ini bukan pilih barang ya, karena itu berelasi gitu. Jangan cuma lihat cantik, asik, cantik, tapi kita nggak kenal dia seperti apa, karakternya bagaimana. Dan juga penyerahan kepada Tuhan ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi please gitu ya teman-teman, melihat bahwa hal-hal ini perlu ada. Nah, mungkin bagian selanjutnya saya bicara sedikit tahapan ya. Bagaimana memilih teman hidup kalau begitu? Ya, kalau kita sudah lihat yang tadi semua, sebenarnya secara khusus kalau kita mau kaitkan dengan 4 langkah ini atau tahap ini, yang paling pertama kalian harus miliki sebenarnya kriteria. Jadi tetapkanlah kriteria. Ada yang nanya, Bang, sebenarnya dari kapan sih kita netepin kriteria doain teman hidup? Saya pikir sih silahkan mendoakan teman hidup dari kamu mengerti bahwa kamu butuh. Jadi walaupun belum ada orangnya, gimana Bang? Ya berdoa, Tuhan, jika sudah waktunya pertemukan saya dengan orang yang Tuhan kehendaki. Jadi no problem berdoa belum ada namanya, nggak apa-apa juga. Kenapa? Dengan kita berdoa, kita tahu bahwa kita sedang melibatkan Tuhan. Ini bukan cuma proses, nanti kalau gue lagi pengen, gue lagi lihat orang yang cantik, udah deh gue sama dia, yang ganteng gue sama dia. Tapi benar-benar kita menyadari ini proses yang kita mau Tuhan terlibat di dalamnya. Nah, setelah itu jangan lupa, dengan kita berdoa tentunya ada kriteria. Kriteria yang paling sederhana apa? Saya tidak mengatakan kita nggak boleh minta kriteria-kriteria yang fisik dan segala macam. Tapi maksud abang begini. Ada kriteria yang paling mendasar lah. Paling primer itu harus kudu mesti ada. Pertama, kalau untuk pacaran harus lawan jenis. Ya. Kedua, seiman. Dulu saya ngomongnya selalu seiman dulu, baru lawan jenis. Sekarang enggak ya. Lawan jenis dulu ya. Karena kalau masalah jenis kelamin ada yang gitu, iya gue sayang sama dia bang, kami satu gereja. Iya tapi dia ekok, kamu koko gitu ya, nggak boleh gitu ya. Jadi pertama lawan jenis, kedua seiman. Tapi yang ketiga, ini tadi juga seperti MC kita katakan gitu ya, apakah cukup seiman? Setelah saya belajar dan melihat kemudian dalam kehidupan rumah tangga dan melihat lebih jauh, saya harus katakan bukan hanya seiman, tapi pastikan dia seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena ketika dia bertumbuh di dalam Tuhan, maka dia pun bisa Tuhan pakai membuat atau menolong kamu bertumbuh. Kadang-kadang bagi saya, banyak orang yang pokoknya sekadar Kristen, sekadar satu gereja, sekadar satu persekutuan. Poin saya bukannya mencurigai anak-anak gereja dan persekutuan, tapi juga saya harus katakan banyak yang pakai topeng, teman-teman. Kelihatan baik, kelihatan ini ya. Dan sebenarnya begini, setelah kita menikah, kita kan akan kelihatan aslinya. Dan sebenarnya yang bagi saya yang perlu kita pastikan sebelumnya adalah apakah dia bertumbuh atau tidak. Soal dia ganteng, cantik, wajahnya kayak Nam Dosan, kayak Han Ji Pyong misalnya, kayak siapa lah yang kita mau sebut. Jangan melihat hal-hal yang hanya sekadar tampilan fisik. Kalau kriteria ya, saya senangnya rambut panjang bang. Kalau cowok, yang cewek, gue senangnya yang atletis bang, yang apa. Itu bagi saya hal-hal yang secondary. Pastikan dulu. Jadi kalaupun misalnya dapat yang ganteng banget, atletis banget, tapi dia tidak bertumbuh, makanya yang pertama ya, lawan jenis, seiman, bertumbuh. Saya pikir itu paling dasar, baru kemudian silakan lihat yang lainnya. Dan banyak kali realitanya memang kadang nggak semua yang kita mau kita dapat gitu ya. Kayak saya dulu misalnya doa gitu ya, pengen Tuhan yang rambutnya panjang, yang bisa main musik, karena saya suka nyanyi ya. Jadi saya pikir nanti kalau pelayanan kan asik gitu ya, dia main musik, saya nyanyi gitu ya. Tapi istri saya sekarang nggak bisa main musik gitu. Tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada bisa main musik. Dia kenal Tuhan. Dia bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi hal-hal seperti itu, kriteria ini menolong. Sebagai apa? Sebagai filter awal. Jadi kalaupun begini, bang, saya kan belum punya pacarnya, belum ada, orangnya belum ada.
Tapi pertanyaan saya, kamu punya kriteria nggak? Iya ya, perlu kriteria. Iya, perlu. Seiman, lawan jenis, bertumbuh, orang yang misalnya cinta kamu, itu bagi saya logikanya sih begitu ya. Jadi poinnya cinta Tuhan dan cinta kamu itu kriteria paling dasar. Kenapa kita perlu punya kriteria bahkan sebelum ada orangnya? Supaya kalau kamu jalan-jalan di mall, begitu lihat yang ganteng banget, yang cantik banget, kamu tidak akan langsung bilang, ya gue sama dia deh, gue kejar dia. Tapi langsung berpikir, apakah dia sesuai dengan kriteria dasar? Jadi poinnya, nggak apa-apa punya kriteria sebelum punya teman hidup, sebelum ada orangnya, karena itu menolong kamu. Beberapa orang tuh bisa jadi cinlok loh teman-teman. Beberapa kali saya dengar cerita anak-anak KKN, kuliah kerja nyata yang di daerah. Bayangkan gitu ya. Atau kamu lagi apalah, anak-anak hukum apa muting gitu di kampus gitu ya. Udah bermalam-malam ketemunya dia mulu. Jadi waktu nggak seiman pun karena lihatnya dia mulu jadi tambah ganteng, tambah cantik, baik. Karena kamu lagi persiapan tiap hari begadang ketemunya dia. Lokasi, kedekatan bisa menimbulkan perasaan loh. Tapi kalau kamu punya kriteria, seganteng apapun dia, sebaik apapun dia, tapi kalau dia bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan langsung bilang, makasih perhatiannya. Aku nikmati persahabatan di antara kita. Kita beda iman. Ya jelas gitu ya. Tapi ketika kita tidak punya kriteria, begitu hal-hal gitu dapat, apalagi perasaan menguasai, kayaknya nggak apa-apa deh, yang penting dia sayang sama gua. Tapi dia nggak sayang sama Tuhanmu. Dia nggak cinta sama siapa yang kau cintai, yang adalah pemilik hidupmu. Jadi, mau seperti apa hidup ke depan begitu. Nah, sesudah punya kriteria, teman-teman bisa doa pribadi. Doa pribadi tentunya biasanya gini ya. Karena kan kalau kita suka sama orang kan belum tentu langsung dua-duanya suka ya. Jadi kalau misalnya kamu yang mulai suka ya silakan berdoa pribadi ya. Dalam doa, tapi juga bukan cuma berdoa. Bagi saya juga coba bangun relasi. Bagaimana relasinya? Ya perlu kenalan, perlu kontak, begitu ya. Nah biasanya dalam doa pribadi ini ada relasi lah yang dibangun. Nah ketika sudah waktunya, ya tanda kutip yang kita biasa bilang nembak gitu. Nembaknya apa? Ya mungkin dalam konteks sebagai anak Tuhan dan kita tahu ini bukan sekadar keputusan. Gue udah mantep banget bang, aku udah doain dia 3 bulan. Terus kamu maju. Tapi ingat, dia kan belum doain kamu. Kecuali kalau dia memang udah doain ya. Tapi kalau dia belum doain kamu, maka biasanya ada waktu yang namanya doa bersama. Jadi biasanya memang dalam budaya kita cowok yang maju duluan gitu ya. Tapi saya sih ngelihat ya nggak apa-apa juga perempuan kalau dalam arti begini ya. Banyak cowok sekarang nggak berani nembak. Senangnya deket aja nggak berani nembak. Dan itu banyak ya persekutuan yang kayak gitu juga ya. Jadi kayak senang aja gue deket sama dia gitu. Jadi ada anak yang dideketin terus-menerus, tiba-tiba cewek ini datang ke saya. Bang, maksudnya apa sih dia deketin saya? Dia udah kayak gini udah 6 bulan bang. Saya bilang apa yang dia lakukan? Paling nggak dia bisa seminggu sekali tuh kayak jemput aku bang. Terus kita barengan ke kampus gitu. Terus kayak apa hubungannya? Ya gitu bang, gue nggak tahu juga bang. Kira-kira dia maunya apa ya bang? Saya bilang, loh kok tanya saya juga nggak tahu gitu ya. Tanya sama dia gitu. Terus dia nanya, tanyanya apa bang? Saya bilang, saya juga bingung nanya apa ya. Tapi coba tanya apa perasaannya. Atau maksudnya, kalau kamu nggak berani nanya, mungkin minta orang lain bertanya. Minta orang yang kenal dia. Sebenarnya apa sih yang dia sedang lakukan kepada kamu begitu. Terus saya bilang, ya kalau enggak juga tanya aja, simpel aja nanya, mesti bayar nggak? Jangan-jangan dia Gojek, makanya dia jemput kamu gitu ya. Jadi memang banyak kali di persekutuan pun jadi bukan situasi yang nyaman untuk terbuka ya. Tapi kalau teman-teman melihat ini tepat begitu ya, maka ajak berdoa bersama. Dan apapun keputusannya, saya pikir ya mari kita lihat ini sebagai pimpinan Tuhan dalam tahap bergumul ini. Jadi ini bukan masalah menang kalah ya. Kalau ditolak, wah gue kalah nih. Bukan masalah menang kalah. Makanya ketika ada yang mengajak kamu bergumul, berdoa bersama, coba belajar terbuka di hadapan Tuhan. Dan sebaiknya dalam masa berdoa bersama, sebaiknya punya batas waktu. Misalnya 2 bulan, 3 bulan. Saya pikir sih nggak usah lama-lama ya. Maksudnya gini juga ya, teman-teman kan ini tetap pacaran itu kan perlu pengenalan.
Jadi jangan berpikir gini, gue nggak mau cepet-cepet ambil keputusan, gue pengen kenal dia dulu, kenal banget. Nggak ada tuh yang namanya kenal banget. Karena setelah kamu menikah pun, kamu masih belajar terus kenal pasanganmu. Seumur hidup itu pengenalan berlangsung. Jadi sebenarnya bagi saya, pengenalan minimal sebenarnya sudah cukup untuk memulai relasi. Minimalnya apa? Yaitu lawan jenis, dia kenal Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Dan ini hal-hal yang buat kita, yuk kita bangun bersama. Makanya ada batas waktu, misalnya 3 bulan ya kita berdoa. Jangan kelamaan. Ada orang yang dia bilang, iya kami sudah doa bersama bang, udah berapa lama? Ya udah 1,5 tahun. Hah? Terus ngapain? Ya udah deket-deket tapi nggak ada komitmen. Saya pikir itu berbahaya. Jangan seperti itu ya. Jadi ambillah keputusan. Dan ketika ambil keputusan, belajar ya, yang cowok, ya ini tips bagi cowok ya. Cowok belajar untuk apa ya? Siap untuk ditolak lah. Udah nasib kita itu. Kalau kamu yang maju ditolak ya udah nasib kita. Jadi kalau misalnya yang perempuan juga gitu ya, please yang perempuan juga belajar menghargai yang cowok ya. Ya kadang gini ya, kalau pria maju itu sampai dia berani maju itu udah 1 RT itu dikumpulin untuk doain ya, mendukung gitu. Jadi please kalau ada orang yang suka sama kamu, kamu mesti say thank you gitu ya. Misalnya ada yang datang cowok bilang, yuk kita doa bersama, saya udah doain kamu 3 bulan. Jangan kamu bilang, hah? Doain saya? Sorry, gue aja gak pernah muncul, nama lu aja gak pernah muncul di doa gue ya. Belajar untuk, oh terima kasih, ada yang suka, puji Tuhan loh. Lalu kemudian kamu bilang, boleh gak saya minta waktu juga, saya berdoa. Ya 1 bulan. Kalau setelah kamu berdoa, kalau jawabannya memang tidak, ya sudah, gak apa-apa. Tapi sudah kamu lewati proses pergumulan itu. Sehingga juga yang pria juga belajar siap untuk ditolak. Jangan ini ya, jangan, kadang-kadang ada juga cowok-cowok yang nggak siap untuk ditolak gitu. Begitu dikasih jawaban, sorry ya saya enggak. Hah? Kamu enggak ya? Aku juga bercanda loh sebulan lalu itu. Jadi itu cowok-cowok yang nggak siap ditolak. Saya pernah ketemu sih yang seperti itu. Jadi karena saking nggak siapnya ditolak, dia juga justru let down the women ya. Nah, poin yang terakhir, setelah kita mengambil keputusan, maka mari mulailah menjalani relasi pacaran. Bagaimana menjalaninya ya? Ada beberapa hal yang abang lewatin. Ini semua bisa kalian inilah ya. Nah, ada beberapa jenis aktivitas yang sehat untuk dilakukan. Saya jujur harus katakan memang pacaran itu masa-masa di mana kita harus jaga diri, jaga kekudusan begitu ya. Karena ini adalah sebuah masa yang kita sudah boleh dekat, tapi kita belum bisa ngapa-ngapain. Jadi ya hati-hati ya kalau mulai dekat, nyetrum-nyetrum, yang mulai belajar batasin diri. Get to know each other more, don't just talk about something else. Be honest, do some project together. Itu bisa memberikan kita lihat karakter satu sama lain. Lihat kebiasaan, mulai kenal keluarganya. Kalau ada konflik, lihat bagaimana kalian melewatinya, working together. Dan mission minded lah ya. Jangan kemudian pacaran berdua mulu ya. Orang lain tuh cuma ngontrak di dunia gitu ya. Bahkan berpikir gitu, bagaimana melalui relasi kalian orang lain juga boleh dapat berkat begitu ya. Bikin project sebagai couple. Saya sama istri setelah menikah juga pernah bikin project gitu. Projectnya apa? Projectnya sederhana ya. Sebulan sekali ngajak satu teman makan gitu. Ya udah, biasanya memang beberapa temen yang kami deketin yang belum punya pasangan, jadi kita bisa ngomong heart to heart ya, makan sama-sama. Terus misalnya tanya gimana, atau mungkin dia punya pacar gitu ya, lalu kemudian ya kita ngobrol lah, istilahnya apa yang kita bisa dukung untuk dia, kita doain. Hal-hal yang sederhana. Jadi poinnya adalah ini masa mengenal. Bagaimana caranya supaya kenal? Nah, ini yang perlu kita usahakan. Kita perlu bangun komunikasi yang baik. Kita perlu bangun apa ya? Beberapa kali saya melihat memang harus ada semacam waktu bersama. Entah pergi bersama atau proyek bersama begitu ya. Waktu kita bersama itu biasanya lebih kelihatan aslinya. Nah, di situ kan jadi lebih kenal gitu. Karena apa? Kita bakal bersama orang itu kalau memang kita jadikan tujuan pernikahan. Siap nggak bersama dengan orang ini seumur hidup?
Nah, di situ kan bisa keluar aslinya, keluar cara dia berpikir, cara dia ngomong, cara dia bertindak, cara dia makan, cara dia ngeresponi keluarganya. Nah, siap atau tidak? Jadi, masa pacaran menjadi masa pengenalan di mana ada Tuhan di dalamnya, sehingga juga teman-teman ingat ya, tidak ada pacar yang sempurna. Nggak ada pacar yang sempurna. Mungkin kamu punya gambaran pacar, mungkin gambaran suami yang sempurna seperti papamu, gambaran istri yang sempurna seperti mamamu. No, nggak ada yang sempurna. Karena itu di dalam berpacaran kita pun harus punya sikap belajar mengampuni, belajar menerima, belajar mengaku dosa. Itu proses juga gitu. Jadi ada yang bilang gini ya, mau cari pacar yang sempurna, mau cari suami istri yang sempurna, menikahlah dengan dirimu sendiri. Itulah yang paling sempurna yang kamu paling pengen gitu ya. Atau menikahlah dengan pikiranmu, dengan imajinasimu. Makanya ada kalimat begini, lebih baik pacar yang tidak sempurna tapi ada orangnya, daripada cari pacar yang sempurna tapi nggak pernah ada orang semacam itu hidup di dunia ya. Jadi itu menolong kita juga bisa realistis, tapi juga punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan, ada perubahan, dan orang bisa berubah ya, karena anugerah Tuhan. Jadi jalanilah sampai akhirnya di pernikahan, biarlah itu menjadi masa masuk lembaran baru. Lembarannya apa? Mengenal lagi tuh, mengenal seumur hidup sampai maut memisahkan. Jadi saya berharap pemahaman ini menolong teman-teman yang belum punya, mulai serius, memiliki kriteria. Yang lagi menjalani PDKT, mari lihat, ingat tahapnya, ada kriteria, doa pribadi, ajak doa bersama, ambil keputusan. Jangan cuma doa aja seumur hidup ya. Kemudian jalani pacaran, waktu jalani pacaran masuki masa-masa menjaga kekudusan, tapi juga ada kualitas dari relasi kalian. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Saya berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, Abang kasih kesempatannya. Saya masih punya waktu sekitar 15 menit. Apakah ada yang mau bertanya? Aku mau nanya dong, Bang. Silakan. Aku mau nanya, kan kalau tadi yang kamu bilang kan bahkan di dalam proses pacarannya itu pun kita tetap mendoakan dia kan, apakah dia orang yang tepat atau tidak, dan begitu tentang kecocokan dan lain sebagainya. Terus kalau ternyata lama-lama jadi baru sadar atau kelihatan dan mengerti kalau memang dia tidak cocok, atau lama-lama jadi nggak serak satu sama lain dan hubungannya jadi tidak baik, itu baiknya gimana? Dan kalau misalnya emang harus putus gitu, gimana sih cara terbaik untuk putus sama orang? Tidak ada cara putus yang enak. Itu nggak ada. Itu mitos itu. Semua relasi pasti ada plus minusnya. Nah ini tapi yang Abang bilang tadi ya, tidak ada juga yang sempurna. Jadi kan sebenarnya makanya ada yang bilang gini ya, pernikahan itu adalah persatuan dari dua pendosa. Jadi jangan berpikir bahwa dia nggak mungkin kayak begini. Ya waktu saya sama istri ya, kan istri saya juga kenal saya kenal dia gitu ya. Kita sama-sama melayani Tuhan gitu ya. Terus kemudian waktu habis menikah, oh begini toh yang sering jadi pembicara di kampus-kampus ya. Oh begini toh ya. Ternyata ada sisi-sisi pribadi kita yang belum dibentuk atau sedang dalam proses Tuhan bentuk. Nah, sehingga kalau saya usulin begini, sebaiknya punya orang yang membimbing kalian, mementor kalian di dalam relasi. Sebenarnya itu juga penting. Memang ini yang seringkali kita kayaknya kalau pacaran itu, apalagi karena di persekutuan itu, kalau pacaran tuh kayak tabu kadang-kadang ya. Mengganggu pelayanan, mengganggu motivasi. Jadi banyak yang pacaran lalu kemudian menyendiri. Nggak pernah kelihatan, tapi sebenarnya bisa jadi saya lebih takut apa yang mereka lakukan berdua di belakang. Lebih baik mereka kelihatan mesra di depan, tapi di belakang mereka sangat jaga kekudusan. Dalam arti, ya sorry ya, kita nggak ada yang lihat, malah justru lebih hati-hati gitu. Nah, poin saya adalah, kalau kita minta pertimbangan dari orang-orang yang kenal kita, mentor kita, dan juga mungkin kita bisa cerita ya, pengalaman, itu bisa kemudian jadi pertimbangan. Tentu yang memutuskan kalian yang menjalani ya. Misalnya kayaknya kalian
nggak tepat. Misalnya ada yang bilang begitu ya. Karena saya lihat yang satu terlalu pemarah, kamu sementara suka ngambek, kalau kamu begini terus nggak berubah. Nah, bahkan di beberapa STT yang punya jurusan konseling, silakan teman-teman bisa kontak juga. Mereka mempunyai assessment awal untuk yang baru mulai pacaran. Jadi sebenarnya apa tujuannya assessment itu? Jadi mereka karena secara psikologis menolong. Jadi setiap orang misalnya isi kuesioner 2 pasangan, lalu kemudian dia kasih saran. Dari hasil kuesionermu, kamu tuh lemahnya ini. Pasanganmu begini. Kalau kalian mau untuk struggle sama-sama, kamu yang harus diubah ini, kamu yang harus diubah ini. Kira-kira begitu. Tapi ya balik lagi ya. Kamu terima masukan, belum tentu kamu lakukan kan? Karena ada orang yang bilang gini, gue dari dulu pemarah, mau apa? Nggak bisa diubah. Gue memang pemarah, bokap gue pemarah, nyokap gue pemarah, makanya gue juga pemarah. Terus dapat pacar yang pemarah juga, ya udahlah. Anakmu nanti jadi ini ya, jadi api gitu. Jadi kalau memang harus diselesaikan, disudahi, dan saya melihat beberapa kasus yang harus disudahi, itu pasti sakit. Tapi itu mungkin atau apa ya, itu lebih baik daripada diteruskan. Hati-hati kalau kamu nerusin pacaran hanya karena kasihan. Saya lihat beberapa orang tuh karena, iya kita udah 4 tahun bang. Kalau putus kayaknya nanti gimana ya? Gue kayaknya capek deh mulai lagi sama yang lain. Tapi gue kasihan juga, gue nggak ada lagi cintanya sama dia gitu. Jadi gue terusin ini, kenapa alasan lu terusin? Kalau cuman kasihan, saya pikir lebih baik putus dan kamu bisa move on juga. Pasti sakit, lama move on-nya mungkin. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Ada yang lain? Bang ingin bertanya, kalau ada kriteria yang ditetapkan sama keluarga dalam mencari pasangan hidup, kayak harus satu suku atau aliran gereja, itu bagaimana bang? Kembali saya melihat bahwa yang paling utama sebenarnya adalah apa kata firman. Memang realitanya kita hidup di tengah keluarga. Tapi jangan lupa juga, keluarga kita pun, walaupun mereka dikatakan wakil Allah dalam dunia, keluarga pun sudah jatuh dalam dosa. Jadi saya harus katakan mungkin gambarannya begini ya. Beberapa kali saya bilang sama anak, kalau saya berbicara sama anak SMA, kita harus taati orang tua nggak? Harus ya. Boleh nggak taat sama orang tua? Wah, bingung mereka. Hah? Boleh nggak taat sama orang tua? Saya bilang Alkitab bilang boleh. Ada ayatnya? Ada. Coba perhatikan misalnya Efesus 6. Kalimatnya apa? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi, kalau nasihat orang tua kita tidak sesuai dengan nasihat Tuhan, nasihat siapa yang harus lebih utama? Tuhan. Jadi, jangan juga kemudian menjadikan keluarga jadi berhala. Beberapa nasihat keluarga itu mungkin baik. Karena pasti keluarga juga mau yang baik buat kita. Saya kadang-kadang berpikir positif ya. Kenapa ya disuruh satu suku ya? Supaya mudah adatnya mungkin. Ngerti satu sama lain. Tapi kemudian, kalau ternyata dalam perjalanan Tuhan mengizinkan saya ketemu dengan yang tidak satu suku, maka saya harus melihatnya kemana? Apakah pertimbangan satu suku itu masukan atau keharusan? Kalau keharusan, apa dasarnya? Kalau dasarnya bicara firman Tuhan, saya pikir nggak ada di firman. Jadi ada saatnya kita mungkin harus memilih gitu ya. Apakah kita lebih taat sama Tuhan atau lebih taat sama orang tua. Kalau saya taat sama orang tua, saya nggak ada siang hari ini di sini. Karena orang tua saya nggak setuju saya jadi hamba Tuhan. Jadi, tapi kenapa abang lanjut jadi hamba Tuhan? Saya meyakini waktu pergumulan pribadi, doa, saat teduh itu meyakinkan saya. Saya tanya beberapa hamba Tuhan, mereka kasih masukan, teman-teman persekutuan. Akhirnya saya berani waktu itu melawan orang tua saya. Melawannya tuh nggak enak banget ya. Saya anak yang selalu taat gitu.
Waktu kemudian bilang, saya tetap mau jadi hamba Tuhan. Saya ingat banget ya, papa saya nggak ngobrol. Almarhum papa saya itu nggak ngomong sama saya 1 tahun. Karena keputusan saya itu. Tapi sesudah itu ya, entah dengan caranya Tuhan membuka, akhirnya mereka ngeliat pelayanan yang saya lakukan, malah jadinya terbalik, sangat mendukung begitu. Nah, saya lihat juga ada beberapa orang yang beda suku, tapi kalau dia yakin, dan dua-duanya dapat keyakinan, dia terusin, wow, dalam Tuhan, mungkin ada orang tua yang nggak setuju gitu ya. Oh, saya nggak setuju ini menantuku suku ini, tapi ya kalau memang kamu yakin dan mau berjuang, jadi ingat, ada hal-hal yang dari Tuhan, ada prinsipnya, ada yang enggak. Itu cuman karena masalah praktis, masalah apa gitu. Tapi boleh nggak dengerin orang tua? Saya pikir selalu harus dengerin orang tua. Karena ketika mereka kasih masukan, tangkap dulu motivasinya. Mereka tuh mau yang terbaik buat anaknya. Cuma kadang-kadang dalam dosa juga mereka melihat suku kita itu lebih superior dari suku lain. Nah, udah jatuh juga sih. Jadi pertama bagi saya, dengar dulu masukannya. Setelah kamu doakan, gumulkan, kamu akan bisa melihat apakah kamu ikuti atau tidak. Ya. Ada lagi? Bang, jika karena keberdosaan diri dan atau pasangan yang mungkin belum tentu langsung disadari membuat dalam kondisi tertentu terpikir untuk gampang-gampang aja udahan putus, baiknya apa yang harus dilakukan? Terima kasih, Bang. Sebenarnya ini juga pertanyaan menarik dari Marsha ya. Pertanyaan saya begini sebenarnya. Gimana membangun relasinya ya? Ini yang kadang-kadang saya juga pikir kalau orang yang gampang banget menyerah, sebenarnya karena gini loh teman-teman ya. Relasi itu harus dibangun. Mungkin prinsipnya saya kasih ya. Tanaman itu harus dikasih pupuk, harus disiram supaya tumbuh. Makanya mudah sekali katanya ya jatuh cinta. Yang sulit itu dalam hidup bangun cinta. Karena bangun cinta itu kan terus seumur hidup. Dengan pasangan kita juga. Jadi melalui komunikasi, perhatian. Nah, buat orang yang sangat mudah dan gampang menyerah, kadang-kadang saya pikir ya nggak tahu lah perjuangannya seperti apa. Nah, disinilah pentingnya apa isi pacaranmu. Kalau isi pacarannya di dalamnya sama-sama bertumbuh, mungkin kamu PA sama-sama, termasuk juga punya evaluasi ya. Mungkin evaluasi itu akan menolong kita. Misalnya pada saat ulang tahun pacaran, biasanya gitu kan. Coba evaluasi. Saya sama istri dulu waktu belum menikah suka gitu. Gimana ya, kita udah setahun nih. Gimana kamu ngelihatnya ke depan? Makin jelas nggak sama saya? Atau ada hal-hal yang saya perlu ubah nggak mendekati kamu? Apa yang kamu nggak suka ya dari respon saya? Jadi sebenarnya masa-masa itu kalau dijalani dengan baik, jadi kalaupun kita nggak sadar, kita ciptakan situasi di mana kita harus memikirkan ulang, mendoakan, dan termasuk tadi ya, teman-teman terbuka aja sama abang kakak yang kenal kalian, PK kamu misalnya kalau kalian sudah pacaran untuk dibimbing gitu. Saya dalam satu KTB sebenarnya saya punya KTB couples, kami itu terbuka untuk membimbing beberapa orang yang memulai pacaran misalnya atau apa ya. Tapi memang karena pandemi jadi susah ketemu. Dulu kepikirnya tuh ya kita bisa ketemu 1-2 couple, kita makan siang bareng, kita ngobrol gitu ya. Nanti belajar dari kami gimana dulu abang waktu sama kakak ngadepin ini gimana. Nah itu mungkin bisa jadi refleksi kita sama-sama gitu ya. Jadi perlulah saya pikir teman-teman juga terbuka untuk ada mentor dalam pacaran. Satu pertanyaan lagi, saya masih punya 1 menit setengah. Bang, aku mau nanya bang. Oke, silakan Dek. Aku mau nanya bang, perannya perasaan dan komitmen, maksudnya bagiannya masing-masing dalam menggumulkan pasangan gitu bang. Karena tadi abang juga sempat nyinggung soal perasaan. Terima kasih bang. Thank you Dek. Perasaan bukan satu-satunya patokan.
Karena perasaan itu, ya bagi saya sadar betul ya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, termasuk perasaan kita pun jatuh dalam dosa. Kalau kita lagi dekat, tertarik sama seseorang, perasaan itu sangat-sangat subjektif. Kadang-kadang sampai nggak pakai akal sehat kan. Nah itu misalnya ya, jujur aja nih. Kalau lagi jatuh cinta, saat teduh pun kayaknya tentang dia. Ya ampun, pohon anggur, kalau mikirnya dia ini. Ini pohon anggur ini. Jadi kita bisa kayak konek-konekin gitu ya. Dan bagi saya itu butuh butuh lebih jauh lagi melihat melihat faktor akal sehat, melihat faktor firman Tuhan gitu ya. Nah, kalau sudah masuk pacaran, nah di situ kita bicara komitmen. Makanya apa yang membedakan pacaran sama sahabatan? Kalau pacaran itu sudah ada komitmen di antara kita berdua. Nah, apa gunanya komitmen? Kenapa abang dari tadi ngomong jangan mengembangkan perasaan tanpa komitmen, itu cenderung menyakitkan. Itu lagi training selingkuh itu. Orang yang terbiasa dekat tidak punya komitmen, itu lagi training kamu gedenya jadi peselingkuh. Kenapa? Karena komitmen itu menjaga hubungan. Harus kita jujur. Perasaan itu naik turun. Nah, bayangkan kalau kamu tidak sedang, misalnya gini ya, saya aja sama istri, kita pun waktu sudah menikah, papa mamamu deh, naik turun nggak perasaannya? Padahal nggak cerai, nggak apa ya, tapi satu rumah bisa hari ini, mama benci banget sama papamu. Dalam hati, kenapa meritin dia gitu ya? Nanti besok, kenapa? Karena sebenarnya perasaan itu sangat fluktuatif. Nah, bayangkan kalau nggak ada komitmen, begitu tidak dapat perasaannya, udah, tinggalin. Tapi kenapa kita nggak tinggalin? Karena kita punya komitmen. Nah, makanya bagi saya menariknya begini. Justru ketika ada komitmen, perasaan akan bertumbuh dalam track yang benar. Saya ulangi. Ketika menikmati perasaan bertumbuh tanpa komitmen, itu cenderung menyakitkan. Tapi kalau kita punya komitmen, maka itu akan menolong arah dari perasaan kita. Kalau saya lagi kesel sama dia, tapi saya tetap ingat dia orang yang saya sedang komitmen bersama. Saya doain dia. Nah, itu dalam pernikahan itu penting banget loh. Ada saatnya kita kesel, kita benci, tapi karena sudah ada komitmen, disitulah segalanya. Iya, silakan satu lagi nih, Yosefin ya. Oke. Bang, bagaimana kriteria mentor dalam berpacaran? Memilihnya gimana ya? Makasih, Bang. Sebenarnya cari orang yang nggak mesti sudah menikah ya. Bagi saya sih cari orang yang lebih dewasa lah dalam kerohanian dari kamu dan pasanganmu, atau sebenarnya paling gampang pemimpin kelompok kecilmu kah, pemimpin KTB, atau siapa yang mungkin kenal kamu gitu ya. Poinnya sebenarnya kenal. Entah kenalnya itu karena sudah kenal, atau kamu memberi diri untuk terbuka sama orang itu. Dan tentunya memang masalahnya adalah waktu ya. Apakah ada waktu? Jadi misalnya apakah konselingnya beberapa kali kalau saya sama istri misalnya juga kita sadar ya, karena kalau kesibukan juga agak susah terima. Jadi bisa jadi ada pertemuan bersama couple-nya ya. Lakinya ada, perempuannya ada. Tapi ada kadang-kadang perempuannya sama istri saya sama yang laki-laki. Ngobrol pribadi aja gitu. Entah chatting atau apa gitu. Tapi kita mesti membudayakan itu. Ketika saya menikah tahun pertama, saya dan istri menyadari perlunya hal ini. Jadi ada 3 pasangan yang akan menikah. Waktu itu kami KTB-in. Jadi kami baru menikah tahun pertama. Tapi gimana ya, kita ngerasain tuh mempersiapkan pernikahan gak gampang. Udah pacaran 4 tahun. Nah, makanya kami KTB-kan 3 alumni, 3 pasang alumni yang waktu itu mereka masih pacaran tuh. Jadi kami bimbing sampai menikah. Sekarang KTB kami sudah beranak pinak gitu ya. Sudah punya banyak keturunan. Jadi poin saya adalah saya ngelihat kita juga di persekutuan gak punya budaya ini. Jadi mungkin kita perlu membudayakannya supaya kita bisa benar-benar berjuang sama-sama. Tidak ada couple yang sempurna ya. Jangan pikir, oh kalau dibimbing Bang Alex pasti sempurna. Enggak. Makanya saya lebih terbuka. Kalian bisa cari siapa saja, tapi cobalah untuk belajar
buka juga relasimu, tanya hal-hal tertentu, dan itu akan sangat menolong. Oke ya, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih kesempatan ini kami boleh belajar. Biarlah bukan hanya firman, tetapi juga setiap contoh praktis dan pengalaman menolong kami juga bisa ke depan makin serius menjalani relasi-relasi yang Tuhan bukakan bagi kami. Sekali lagi, kami mohon anugerah-Mu, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.